Oke, selamat pagi teman-teman. Ya, hari ini Rabu 21 Mei 2025. Besok dan Jumat Kamis 22 dan 23 Mei 2025 ada job fair nasional di kantor Kemnaker. Semoga tidak batal ya, karena sehubungan dengan adanya penggerbekan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK di kantor Kemnaker. Semoga tidak berpengaruh pada agenda job fair nasional besok dan Jumat ya, tanggal 22 dan 23 Mei 2025. Karena kasihan, orang sudah mungkin ada yang putus asa, udah nyari kerja kesana kesini, tapi terkendala oleh faktor usia satu, yang kedua terkendala oleh ketiadaan ordal, ya kan? Ya mudah-mudahan lah job fair nasional besok bisa menjadi solusi sebagai obat lah untuk mengatasi makin tingginya angka pengangguran secara kualitatif di Indonesia saat ini ya. Tapi bukan itu yang mau kita bahas pada pagi hari ini. Kita bakal lanjutin apa yang saya sampaikan di Chatterbox kemarin sore, yaitu Islam tidak kompatibel di Indonesia, tanda tanya. Masa sih gitu? Nah, kemarin kan kita bicara tentang masyarakat kita ini yang istilahnya mudah mengagumi sosok dan mentaklidkan sosok itu secara buta. Ini kan efek dari feodalisme yang sudah mengakar umbi di tengah-tengah masyarakat kita, ya kan? Di tengah-tengah masyarakat kita. Nah, teman-teman semuanya, feodalisme itu kan sebenarnya jelmaan dari paganisme atau paganisme di era, ya pokoknya jelmaan dari paganisme, ya kan? Sementara Islam mengharamkan yang namanya paganisme atau penyembahan terhadap berhala. Itu kan namanya musyrik. Nah, orang sampai mengglorifikasi, bahkan kayak mempertuhankan tokoh tersebut gitu loh. Nah, ini yang benar-benar tidak sesuai dengan syariah Islam. Makanya saya bilang sebenarnya Islam itu tidak kompatibel dengan Indonesia, sekalipun sudah dimodifikasi dengan segala cara. Yang misalkan kita di NU menamakan Islam Nusantara gitu kan. Maksudnya Islam yang berharmonisasi dengan apa yang sudah ada di tanah Indonesia ini sejak lama gitu misalkan. Tapi tetap aja orang tetap aja dipandang nggak kompatibel. Kenapa? Karena orang sini menganggap Islam itu terlalu Arab, Islam terlalu Arab, Kristen terlalu Barat, ya kan? Terlalu ya ke Barat banget lah, terlalu Barat banget, baik itu yang Protestan maupun yang Katolik ya. Karena asal muasal ajaran kepercayaan kita itu adalah dari animisme dan dinamisme. Makanya kemudian agama-agama asli Nusantara itu, ajaran asli Nusantara itu banyak dipengaruhi oleh yang tadi, ajaran animisme dan dinamisme. Itu loh. Nah, itulah yang kemudian mengapa saya tiba kepada kesimpulan
Islam itu sebenarnya tidak cocok untuk Indonesia. Kenapa? Karena ya itu tadi, di Islam itu monoteisme kuat banget. Monoteisme murni. Ya, tauhidnya tauhid kuat banget. Yang nggak bisa dipeluntar-peluntir ini dan itu. Kuat banget. Makanya sebenarnya orang banyak mentafsir ketuhanan yang Maha Esa itu katanya sebagai konsep, sebagai apa gitu ya. Tapi sebenarnya itu adalah sebuah akidah bahwa negara Indonesia ini adalah negara yang monoteis. Ketuhanan yang Maha Esa itu kan menunjukkan monoteismenya Indonesia. Apalagi ditambah dengan Piagam Jakarta yang lebih eksplisit lagi menyatakan kewajiban melaksanakan syariah Islam bagi yang menjalankan, yang kemudian ditolak oleh tokoh-tokoh lain, sehingga hanya tersisa ketuhanan yang Maha Esa aja. Jadi bagi sebagian orang sini Islam itu katanya terlalu Arab banget gitu loh. Terlalu organize, terlalu terorganisir gitu loh. Karena memang Islam ini kan termasuk organized religion, agama yang terorganisir gitu loh. Terlalu banyak aturannya katanya tuh. Terlalu banyak ini dan itunya gitu loh. Berlawanan arus nih, jadi saya harus ngalah dulu, pindah jalur ke kanan. Sudah itu pindah jalur lagi. Ini ibaratnya kalau kereta salah sepur. Kalau mobil salah jalur. Jadi teman-teman semuanya, kalau saya boleh bilang, sebenarnya gimana ya solusinya? Bukan gimana gitu ya. Makanya kita sebagai orang Islam ya harus memperkuat akidah kita gitu loh. Bahwa kita tidak boleh sampai terjelembab ke dalam fanatisme dan taklid buta kepada sosok yang katanya populis lah gitu. Kita punya agama kita Islam, junjungan kita sempurna sekali, Nabi Allah Muhammad SAW. Udah itu aja dulu. Udah itu aja akidah kita. Itu yang kita pegang sampai yaumul qiyamah. Ya. Karena tidak ada lagi yang nolong kita nanti di yaumul qiyamah kecuali Nabi Muhammad SAW yang memberi syafaatnya. Enggak semua pengikutnya yang dikasih. Hanya orang-orang yang terpilih aja. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang terpilih nanti mendapat syafaat dari Nabi Allah Muhammad SAW di yaumil qiyamah nanti. Itu aja kita berdoa seperti itu. Caranya ya udah kita jalanin aja agama Islam ini secara kafah, ya kan? Udkhulu fis-silmi kafah. Jangan bersentuhan dengan praktek-praktek paganisme atau penyembahan terhadap berhala, apapun itu. Termasuk memberhalakan diri sendiri itu gak boleh, teman-teman. Ya. Tuhan kita jelas, Allah Subhanahu wa taala. Innani anallah la ilaha illa anta fa'buduni zikri. Al-Quran surah Thaha ayat 14. Itu kan mirip dengan perjanjian lama di dalam Injil Yesaya pasal 46 ayat yang ke-9. Mirip itu.
The book of Isaiah pasal 4, pasal 46 ayat yang ke-9 sama serupa. Nah, makanya teman-teman semuanya, ya gimana ya? Sebenarnya kalau untuk membaurkan sepenuhnya ya ajaran agama Islam, agama Allah yang sangat sempurna ini dengan apa yang sudah ada di Indonesia dari sejak zaman dahulu kala tuh rasanya sulit, teman-teman. Nah, inilah yang kemudian membuat orang tuh memodif-modif menjalankan agama Islam sakarepe dewe gitu loh. Jadi lahirlah kemudian Islam Islam Pancasila katanya ini lahirlah kemudian ini dan itu ya saya kemarin nyoroti yang kaum abangan, ya itu yang menyimpang kayak gitu tuh banyak, apalagi Wahabi, Takfiri, Khawarij, itu lebih menyimpang lagi dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu lebih menyimpang lagi. Ya, udahlah kita mengikut apa yang telah disunahkan Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat, tabi'in, dan para pengikutnya. Kita ikuti apa yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Kita ikuti oleh apa kata para ulama salaf di dalam kitab-kitab agungnya. Sudah, itu saja kita ikutin. Kalau kita mau beragama Islam yang kafah, tapi harus sesuai dengan perkembangan zaman. Tapi sesuaikan dengan perkembangan zaman. Yang penting kita ikuti perkembangan zaman, tapi akidah Islam kita jangan sampai kendor. Itu aja. Boleh kita hormati adat, budaya, tradisi, ya, custom masyarakat setempat. Boleh. Bagaimana masyarakat lokal, ya. Karena kalau kita mau sukses hidup dimanapun kita berada, satu-satunya cara adalah blend with the locals. Ya, itu blend with the locals, artinya berbaur dengan masyarakat setempat. Boleh kita blend with the locals, tapi ingat, kita orang Islam, akidah kita jelas ada, pendirian kita jelas ada, prinsip kita jelas ada, dan itu nggak boleh kita gadaikan apapun itu. Boleh kita mengagumi sosok tertentu, tapi ingat, kagumilah sewajarnya saja. Suka sewajarnya, tidak suka juga sewajarnya. Karena nanti kalau suka berlebihan bisa kejerumus menjadi benci. Ya, kalau tidak suka nanti bisa kejerumus jadi suka. Gitu, teman-teman. Ya. Akhir kata sebelum saya sampai rumah, walaupun kita bisa putar dulu, ya. Akhir kata sebelum sampai rumah, walaupun kita pilih putar dulu. Sebenarnya Islam itu kompatibel dengan Indonesia. Jawabannya apa? Iya, statement saya tadi. Jawabannya Islam itu kompatibel dengan Indonesia. Sebenarnya Islam itu sangat kompatibel di Indonesia. Terbukti Islam adalah sudah ada di sini dari sejak abad ke-7 Masehi. Tapi memang tidak semua daerah di Indonesia bisa absorb atau menyerap Islam itu dengan baik. Apalagi di tanah Jawa ini, di Pulau Jawa ini banyak banget yang kaum abangannya. Banyak kaum abangan dan banyak juga orang Islam tapi ngehujat sesamanya sendiri. Contohnya begini, misal jilbab masa disebut taplak meja yang segitiga itu, pakailah yang asli Nusantara. Lah, orang mau pakai jilbab yang sesuai syariah aja kamu hujat begitu. Itu namanya gendeng bin kebelinger. Orang jenggotan aja dihujat.
Orang jenggoten dihujat, orang cingkrangan dihujat, orang punya bekas sujud di kepala dihujat. Yang ngehujat, yang ironisnya yang ngehujat sesamanya sendiri. Dijual juga rek. Ini yang punya apa Defender 4x4 sama ini nih bekas apa rumahnya adik kelas saya waktu SD, Noni namanya. Waduh, dodolan nih kire. Waduh, dodolan kale omah. Waduh, pinten ya hargane? Waduh, wah asik rek. Kale omah, asik lho. Kale omah, dodolan. Ini lanjut lagi ya teman-teman ya. Jadi Islam itu sangat kompatibel kok. Cuman tidak semua region atau wilayah atau daerah di Indonesia bisa nyerap itu dengan baik. Kayak saya contoh, saya kan orang Sumatera ya kan. Di Sumatera kan orang di beberapa daerahnya memang keserap itu dengan baik kan. Di Kalimantan di beberapa keserap dengan baik meskipun di sebagian wilayahnya masih berbaur dengan yang setempatnya. Terutama di wilayah-wilayah yang punya kesultanan Islam yang influence dan powernya kuat. Tapi di Jawa saja yang ada kerajaan dan kesultanan Islam yang influence-nya kuat, itu pun juga keder. Peninggalannya nyaris gak ada sebab. Iya. Ya, oke lah. Jadi akhir kata memang Islam itu kompatibel kok dengan Indonesia. Yang paling penting adalah kita jalanin aja Islam itu secara kafah, kita kokohkan akidah kita jaga sampai mati. Insya Allah mudah-mudahan saudara-saudari kita yang masih nyimpang-nyimpang lainnya, kita berdoa aja mudah-mudahan mau menjemput hidayah dari Allah dan meluruskan akidah Islamnya, tidak bercampur-campur dengan paganisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.